semuanya. Kami di sini akan memenuhi tugas UAS dari Mata kuliah komunikasi antar pribadi. Tapi sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu kali ya. Dimulai dari Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arina Syamita Budiman. dan aku Sofi Rahma Gina Nafisa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hati Sahrina Sulastina. Lahir di Indramayu tahun 1963. Jadi tepatnya usia sekarang sudah 61 tahun. Umur saya 56 tahun. Asal saya dari Indramayu. Usia pernikahan 33 tahun. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Saya ke Serang tahun 1987 berdasarkan SK dari Provinsi Jawa Barat tentang pekerjaan saya sebagai guru, yang SK-nya ada di SEMIA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas di Kota Serang. Dan alhamdulillah sekarang sudah pensiun terhitung 1 Mei 2023. Tentang istri saya ini adalah kebetulan kakaknya adalah teman sekelas waktu di SMA, di kelas IPA 2, sama-sama orang IPA. Dan karena udah teman akrab, kakaknya sering main ke rumah saya, begitu juga saya suka main ke rumah dia di Parean. Tapi ketika kami sudah dapat pekerjaan, saya di Serang dan teman saya di Surabaya sebagai tentara, otomatis saya jarang ketemu. Dan ketika saya main pas liburan ke rumah teman saya tadi di Parean, maka yang saya ketemu dengan keluarganya. Ketika sedang ngobrol-ngobrol, barulah ada seorang perempuan yang membawakan minuman. Kemudian saya tanya ke orang tuanya, itu siapa bu? Itu adiknya teman kamu, katanya. Oh, sudah gede ya, gitu. Karena sudah lama nggak pernah ketemu. Nah, itu pertama kali ketemu ketika saya mau bertemu teman saya, karena tidak ada di Surabaya, belum pulang, ya ketemu sama adiknya itu. Nah, itu aja, dan tidak ada hal-hal apa-apa. Awal ketemu dengan bapaknya, sebenarnya bapaknya itu dulu teman kakak saya. Jadi seperti keluarga, sering main, sebelum berhubungan sering main, sering datang ke rumah. Tapi kita belum ada rasa apa-apa karena memang waktu itu jarak kita dengan bapaknya itu 5 tahun. Waktu itu saya SMP, bapaknya SMA. Nah, waktu itu kenalan kita itu pas reuni saya jadi OSIS, bapaknya datang. Nah, di situ kenalan, kalau saya sudah mulai gede katanya gitu tuh, ada rasa gitu. Yang menarik dari bapaknya adalah pertama Islam, beragama Islam. Terus yang kedua ya ganteng juga. Yang ketiga sudah jadi pegawai negeri, sudah bekerja. Terus penyabar, penyayang, sayang dengan keluarga, bisa dipercaya, dan sederhana orangnya. Baik, setelah
pertemuan pertama kita berlanjut ke hal lain ketika liburan, karena sudah janjian sama kakaknya ya ketemu di rumah dia, ketemu sama kakaknya. Tapi saya melihatnya kenapa saya melihat dia mungkin berbeda, karena keluarganya baik, kakaknya baik, dan itu yang mungkin saya tertarik sama dia. Orangnya sederhana, tidak banyak tidak menjurus hal-hal lain, dan sejak itu juga saya tidak menyatakan hal-hal lain, ya biasa aja, hubungannya seperti keluarga ya. Tapi yang menariknya karena dia orangnya sederhana, sopan santun, dan ramah ya. Dan itu di samping itu juga dia pinter berbagai hal, terutama dalam keterampilan membuat kue. Dia juga sudah bekerja, kemudian pinter ngaji, itu salah satunya. Selanjutnya ketika kami sudah menyatakan suka gitu ya, senang karena perilakunya, ya saya waktu itu belum secara terbuka bilang ke keluarganya, karena memang yang paling menentukan adalah kakaknya, karena dia seorang tentara, jadi orangnya disiplin. Tetapi hal-hal lain kenapa kita bisa ini, dan memang waktu itu kita tidak pernah ketemu seperti anak sekarang menggunakan long distance relationship ya, LDR, surat-suratan, hanya itu saja. Jadi tidak ada jarang ketemu. Ketika ketemu pas liburan itu pun selalu di rumah. Ya, tidak seperti anak sekarang gitu ya, kita hanya ngobrol, dan ketika kita ada di Serang dia di Indramayu yang menggunakan surat, karena zaman itu belum ada telepon. Itu Kesamaan dengan bapaknya itu adalah orangnya sederhana, baik, penyabar, pekerja keras, dan bisa dipercaya. Oke, kemudian setelah kita sudah menyatakan kesiapan, maka kami punya tantangan harus membuka diri kepada kakaknya ya. Jadi karena mungkin ibunya sudah menyatakan siap, tapi memang tergantung pada kakaknya. Sementara kakak itu adalah teman saya, jadi makanya ketika dia pas liburan kita ngobrol-ngobrol di rumah, kemudian mau pulang ke Surabaya, ya saya sengaja mengantarkan dia ke Cirebon, naik kereta di stasiun stasiun Cirebon ya. Nah, pada saat di stasiun itulah saya bicara langsung bahwa saya punya tantangan yang harus saya sampaikan. Ya, resikonya kalaupun ditolak ya nggak ada masalah, tapi tetap jangan sampai kekeluargaan kita terputus gara-gara ini gitu ya, karena memang jodoh dan sebagainya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kakaknya menerima dengan syarat harus betul-betul dilaksanakan dan jangan mengecewakan kami, katanya. Dan dia juga sudah tahu persis tentang sifat saya karena sudah merupakan sahabat. Nah itu, kalaupun ada hal lain ya saya abaikan, karena sebagai manusia biasa pasti ada hal-hal lain, tentu tantangan yang di luar wewenang kita ya, baik dari pihak pihak calon maupun pribadi saya.
Jadi abaikan, yang penting kita berdua terus melangkah sampai kepada jenjang pernikahan. Ya. Hubungan kami itu dulu berjauhan antara Serang dengan Indramayu. Kita berhubungan hanya dengan surat menyurat. Nah, pernah sih kita pernah ada rasa ketakutan, takut si pacar itu tergembang dengan wanita lain. Tapi saya percaya kalau bapaknya itu orang yang baik, penyabar, bisa dipercaya. Untuk selanjutnya, setelah kami menerima bahwa saya diterima oleh kakaknya, saya tidak langsung pulang ke rumah dia, tidak menyampaikan sengaja saya ini kan, sehingga keluarga mereka agak panik ya. Jangan-jangan ini Rosando ditolak gitu, nggak kesini, karena dulu tidak ada telepon ya. Nah, setelah itu saya besoknya ke rumahnya dengan datang, ya biasa aja gitu ya, menyampaikannya sambil gerai, dan mereka akhirnya tahu bahwa kita disetujui oleh kakaknya, sehingga kami ya merasa bahagia, dan kedua orang tua dan ya dengan pacar saya juga senang. Itu hal yang kami rasakan, karena itulah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan calon istri ya. Sehingga nanti ke depan kita merencanakan untuk yang mungkin ada tunangan atau langsung pernikahan. Saya waktu itu belum dibicarakan hal-hal itu, hanya terus berjalan saja, karena kita memang jauh lokasi tempat saya di Serang dan calon istri saya di Indramayu. Oke. Pada awalnya saya nggak percaya kalau bapaknya senang dengan saya, karena sudah menganggap saya itu sebagai adik. Tapi setelah dia mau menyatakan senang, ya saya juga senang, karena ya bapaknya itu tipe yang saya idamkan. Faktor pendukung kenapa saya senang dengan bapaknya, pertama, adanya restu dari kedua orang tua, baik dari pihak saya maupun dari pihak bapaknya. Terus saya lihat itu bapaknya itu bakal menjadi imam yang baik, yang bisa menuntun kami jadi bisa beribadah dengan baik. Terus pekerja keras, penyabar, penyayang. Setelah sudah disetujui, kami langkah berikutnya adalah tetap menjalin hubungan yang baik melalui surat menyurat antara saya di Serang dengan di Indramayu. Terus dalam rangka membina itu, tentunya kita harus saling percaya, trust each other. Jadi kalau karena kita memang jarak jauh, sehingga tingkat kepercayaan kita udah saling meyakini bahwa kita tidak mencari hal-hal lain sebagai perbandingan. Ya, saya tetap dan calon saya juga tetap fokus kepada hubungan kita, sehingga nanti setelah itu pada saat berikutnya, pada liburan berikutnya, kita ketemu sampai dibicarakan tunangan ya. Jadi setelah 2 tahun kita pacaran, itu tunangan, tahunnya tahun 89 ya, 26 kalau nggak salah, 26 Juni 1989. Kita mulai pacaran 87, dari 2 tahun tunangan. Udah disepakati dulu tunangan supaya kita mengikat hati, jangan kepincut ke yang lain-lain. Itu.
Ya, setelah sudah tunangan hampir sekitar 2 tahun berikutnya, pada tanggal 16 Juni 1991 kami melangsungkan pernikahan. Dan alhamdulillah sampai sekarang pernikahan kami dikaruniai 3 anak. Sebenarnya 4 anak, cuman yang satu sudah sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang pun kami tetap merasakan sesuatu hal yang luar biasa, karena diawali dengan saling percaya di antara keduanya dan tidak ada masalah. Kalaupun kita misalkan berangkat workshop kemanapun, sampai saya pernah workshop di Brunei Darussalam, istri saya nggak pernah curiga kalau saya punya hal lain, karena kita sudah dibentuk dari awal bahwa kita saling percaya. Dan itu terus sampai sekarang. Jadi kalaupun di dalam keluarga pasti ada perbedaan pendapat, itu sebagai hal yang memang lumrah. Tidak ada semua keluarga yang memang tidak ada masalah, tetap banyak masalah. Tapi insya Allah masalah apapun yang ada di keluarga kami selanjutnya bisa diselesaikan dengan baik. Itu saja. Insya Allah setelah kita melaksanakan atau menjalin pernikahan, kita tuh harus saling percaya, terus saling memaafkan kedua belah pihak, saling memahami, terus kita harus bisa silaturahim kepada keluarga, adanya keterbukaan. Kalau ada misalnya ada itu siapa teh? Udah gitu aja teh. Udah itu aja. Ngomong. Adanya keterbukaan ya, terus bisa menyatukan antara kedua belah, antara keluarga kami dan keluarga bapaknya, bisa bersilaturahmi. Baik, secara umum bahwa untuk yang hal-hal lain, bahwa kita ketika suatu saat Anda misalkan ada seorang yang pengen menikah atau dan seterusnya, mencari pasangan, tentunya harus ada, pertama ada eksplorasi, mendiagnosa dengan tentunya punya pasangan yang sesuai dengan, kalau kita orang Islam tentunya yang pertama adalah ya beragama yang sama dan punya skill, punya perilaku yang baik, sehingga kita dari situlah komitmen kita untuk melakukan jenjang berikutnya, karena sudah kesamaan pikiran, kesamaan tindakan, sudah menyatu, baik pribadi saya dan dia maupun secara keluarga, sehingga pernikahan itu sebenarnya akan membentuk keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah, adanya kedamaian, adanya cinta kasih, dan adanya rasa kasih sayang, sehingga akan terus kita sampai hidup semati, kecuali Allah yang akan memisahkannya. Ya, jadi komitmen kita adanya saling percaya di antara kita berdua, dan juga ada kepercayaan dari keluarga, sehingga terbentuklah keluarga yang baik. Ada restu orang tua yang memang itu yang dibutuhkan sekali. Barangkali itu saja. Terima kasih. Komitmen kita dalam menjalin pernikahan itu pertama adanya restu dari kedua orang tua kita, baik dari keluarga saya maupun keluarga bapaknya. Terus saling percaya, mengerti kelebihan dan kekurangan pasangan kita, sabar menghadapi masalah, punya rasa tanggung jawab, saling mengingatkan dalam beribadah, saling memaafkan, jangan marahan.
Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kita harus saling percaya, saling menyayangi, saling mencintai, dan mendirikan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Sebagai bahan tambahan bahwa kenapa kita bisa sampai melakukan jenjang pernikahan, tentunya ada hal-hal yang memang harus kita dasari. Faktor-faktor pondasi utama dari kita berdua diantaranya adalah saling percaya, ya, trust each other. Itu yang paling penting. Kenapa saling percaya? Karena kita sudah menggali di awal, sudah mengenal, sudah melihat langsung bahwa perilaku, kemampuan di Islamnya, kemampuan melaksanakan ibadahnya dan seterusnya itu sudah tahu semua. Jadi kalaupun kita memutuskan sesuatu hal untuk sampai kepada jenjang pernikahan, tentunya harus ada komitmen dan harus ada yang pondasi dasarnya adalah saling percaya, saling bertanggung jawab, dan yang paling utama di antara adalah minta restu dari kedua orang tua kami, ya. Kalau menurut saya komitmen agar bisa menjalankan kehidupan dalam rumah tangga yang rukun dan damai, saling mengisi, saling memahami kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Baik, dari hal-hal lain yang tadi dari awal kita sudah kenal, kemudian baru kenal berikut kita penasaran, karena namanya manusia pasti eager to know more about something that I know. Ya, artinya kita menggali, dieksplor keberadaannya seperti apa. Mungkin kalau bahasa orang tua bibit, bobot dan lain-lainnya, sehingga apakah dia layak untuk menjadi seorang calon istri dan seterusnya. Tapi yang paling utama tentunya setelah kita sudah menggali, yang kedua adalah adanya komitmen di antara kita berdua berdasarkan saling percaya tadi. Nah, paling utama kita adalah adanya restu dari orang tua. Jangan coba-coba Anda melakukan pernikahan kalau tidak ada restu dari kedua orang tua. Itu yang paling dominan dalam kehidupan kita. Itu saja, sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Saya Arina Syamita Budiman. Dan saya Sofira Magdalena Pisa. Pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.